Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Aswajanesia. Oke, sahabat Aswajanesia. Hari ini kita bertemu lagi dengan beliau Bapak Ibda. Nah, beberapa waktu lalu ada pertanyaan nih yang menarik dari teman-teman dari sahabat-sahabat Aswajanesia melalui WA ya. Ada pertanyaan, mengapa sih mahasiswa itu sering plagiasi? Itu karena memang ini apa ya, sangat familiar sekali ketika kita berbicara masalah mahasiswa. Itu tentunya akan sering kita dengar istilah plagiasi. Nah, sebelum masuk mengapa ini mahasiswa sering plagiasi, nah coba Pak, sedikit lah Pak, gambaran tentang plagiasi itu seperti apa. Setelah itu baru kita masuk ke mengapa mahasiswa itu kok sering plagiasi. Itu kaitannya dengan tugas-tugas atau hal-hal yang lain Pak. Kalau definisi secara bahasa, plagiat itu ya mengutip atau menyadur atau mencantumkan pendapat orang, data orang, gambar orang atau apapun milik orang lain tanpa mencantumkan sumber. Tanpa mencantumkan sumber ya, berarti Secara sederhana gitu. Itu. Jadi seolah-olah itu pendapat kita, tapi itu aslinya orang lain. Seperti contoh kemarin karena musim wabah Covid, banyak yang mengutip pendapatnya Ibnu Sina itu. Iya. Terus kesabaran adalah salah satu arah menuju kesembuhan, ketenangan itu loh pokoknya. Iya. Saya juga lupa. Okay. Kok bawah kok namanya dan afiliasinya ini maksudnya gimana? Itu juga plagiat. Oke. Tapi secara lebih luas di dalam dunia ilmiah atau akademik itu ada empat. Yang pertama plagiat atau plagiasi itu sendiri ya. Tadi intinya mengambil karya, tulisan, data atau pemikiran orang lain, quote bahkan tanpa mencantumkan sumber. Yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi itu menduplikat karya orang lain apa adanya. Glondong bahkan. Wah, berarti kopas ya Pak ya, bahasa hari ini ya Pak ya. Kopas atau salin tempel. Yang ketiga adalah falsifikasi. Falsifikasi itu menipu atau memalsukan data. Parah kalau ini sudah sampai berat. Artinya kita misalnya nggak pernah wawancara, nggak pernah riset, nggak pernah interview, nggak pernah observasi, terus kita menulis di skripsi atau karya ilmiah berdasarkan hasil wawancara didapat 15 orang terkena COVID. Itu kan namanya menipu. Yang terakhir adalah fabrication atau fabrikasi. Fabrikasi itu intinya memabrik pendapat orang lain dan nanti seolah-olah itu mendukung atau karya kita. Misalnya kita memabrik data dari karya Yudi, karya Yani, karya Yeni, terus kita kumpulkan seolah-olah itu data atau karya kita atau temuan kita. Jadi secara luas ada 4 itu. Nah, kita kira-kira nanti posisinya di mana sih mahasiswa dalam melakukan aktivitas perkuliahan itu, khususnya dalam menulis makalah. Tidak terlepas itu. Nah, kemudian gini Pak, sering sekali gitu ya muncul atau tadi awal juga disampaikan, kenapa sih mahasiswa itu kok sering plagiasi? Alasannya apa ini Pak? Yang pertama karena dia menjadi mahasiswa. Kalau tidak menjadi mahasiswa ini, aduh. Karena memang yang sering melakukan bahasa saya sudah kejahatan intelektual itu memang keras ini. Mahasiswa rata-rata, bahkan dosen juga banyak. Karena memang ini faktor yang sangat menjatuhkan nama pribadi bahkan institusi. Negara kita sekarang juga sudah tegas, bahkan seperti kita ingat kasus Anggito Abimanyu ya, dokter di UGM dicopot karena hanya plagiat di artikel terbit Kompas kala itu. Nah, kenapa kok plagiat? Memang pertama jarang baca. Jelas orang yang tidak atau tidak sering membaca itu berpotensi plagiat karena dia tidak tahu pendapat, tidak tahu teori, tidak tahu konsep, tidak tahu informasi, tidak tahu pengetahuan sehingga secara sederhana langsung plagiat. Kemudian yang kedua, ini berawal dari nalar instan. Kalau sekarang instan. Iya, memang sekarang kan zaman internet kan serba mudah. Iya, mudah sekali Pak. Kita cari artikel
Google tinggal udah copy selesai. paste dari blog gitu kan, sumbernya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nalar instan ini memang tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi dalam kerja akademik, kerja ilmu pengetahuan juga hampir sama, plagiat seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentunya ini didasari atau dilatar belakangi dari nalar malas. Karena sudah instan, males mencari buku di perpustakaan, males beli buku, males membaca, akhirnya dengan mudah hanya bermodal tethering HP terus nebeng kamus nisan terus copy paste. Jadi nalar males ini juga menjadi apa ya, sumber dari segala kejahatan apapun. Tidak hanya plagiat, bahkan mencuri juga bagian dari itu. Kemudian yang keempat ya, keempat ini sebenarnya tidak ada skill atau kebiasaan menulis. Jadi ini juga kritik kepada teman-teman dosen atau kampus yang guru atau yang lain. Mahasiswa ketika diminta untuk menulis paper, artikel ataupun makalah itu harusnya dibekali skill lah. Karena kalau tidak dibekali, mereka hanya disuruh-suruh saja. Itu juga akan membuat mahasiswa bingung, akhirnya jalan pintas dicapai demi untuk mengumpulkan tugas karena berkaitan dengan nilai. Harusnya ketika mahasiswa disuruh membuat artikel jurnal ilmiah misalnya, harus dikenalkan apa itu jurnal, apa itu citasi, apa itu kaidah selingkung, apa itu Mendeley, Zotero, sampai aplikasi-aplikasi yang lebih apa milenial dan sudah bertaraf internasional itu. Nah, maka ini juga saran ataupun refleksi bagi para sahabat ataupun dosen-dosen yang senior atau yang masih pemula seperti saya untuk tetap mengawal mahasiswa jangan sampai melakukan plagiasi, karena itu juga tanggung jawab dosennya gitu. Saya kira yang salah bukan mahasiswa, tapi mungkin ya kalau faktor males instan ya mahasiswa sendiri kalau itu sebenarnya bukan dari dosennya. Ya, kalau sudah diberi mata kuliah bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah, saya kira kan sudah hal wajar. Ada bekal ya Pak. Iya, karena di SMA, di aliyah, di SMK saya kira juga sudah menulis makalah. Jadi kalau memang plagiat ya mungkin sudah karakter bawaan atau mentalnya itu. Tapi yang paling penting selain masalah itu, mental menghargai karya orang lain itu penting. Karena plagiat itu juga lahir karena kita menganggap tulisan itu tidak hasil proses panjang, sehingga kita hanya comot, salin tempel, copy paste atau ya, seperti itu. Makanya karena tidak ada niatan untuk menghargai karya orang lain, buah pikir, buah karya, buah intelektual, buah riset, buah empirik yang sangat panjang, tentunya hanya meng-copy paste seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, ini sebenarnya didasari atau dilatar belakangi faktor teknologi. Ya. Jadi serba cepat, serba mudah, milenial gitu ya. Mudah, sehingga mereka berpotensi, berpeluang untuk copy paste dari internet. Rata-rata copy paste itu lahir dari blog. Nah, sebenarnya kalau kita refleksi zaman saya mungkin ya, untuk memiliki flashdisk saja harus gantian. Kita ketika mau akses internet harus ke warnet ya, bayar dulu 3.000 1 jam. Kalau dulu kan ketika mau membuat makalah ya sudah, kita satu kelompok 6-5 orang ke perpustakaan mencari buku sesuai subtema di makalah. Kalau sekarang kan enggak, satu kelompok 5 mahasiswa, pasrah bungkuan satu orang. Itu pun hasil plagiat. Ini kan ironis sebenarnya. Sangat parah sekali. Bahkan nanti segelondong satu makalah 10-15 halaman itu satu blog. Kadang saya gede-gede gitu. Tapi sering menjumpai ini Pak, seperti itu Pak. Ya kalau saya sih nggak usah ngecek pakai Turnitin, kalau pakai aplikasi langsung kita baca selesai. Melihat bahasanya kan sudah tampak, frasanya, kalimatnya, ini bahasa sendiri atau tidak itu akan tampak tanpa harus mengecek di aplikasi. Saya kira sudah tampak. Bahkan ini juga sering terjadi di jurnal ilmiah, karena saya juga menjadi reviewer di beberapa jurnal, juga menemukan mantap. dosen peneliti rata-rata juga plagiat gitu. Tapi akan kita perdalam ya setelah ini. Jadi itu kira-kira latar belakang. Kalau faktor lain ya saya kira mungkin dorongan teman, ketidaktahuan, tapi kalau tidak tahu ya pokok itu namanya. Nah, faktor lain atau hal lain sebenarnya plagiat definisinya yang 4 aspek tadi bisa kita sinkronkan atau padukan dengan definisi similarity. Jadi di dalam dunia Open Journal System atau OJS sudah menggunakan beberapa aplikasi yang harus dimiliki. Misalnya
Grammarly yang gambarnya hijau itu, Turnitin yang biru atau biru agak hijau-hijau itu bisa dicek lang di Google. Kemudian ada plagiarisme checker dan sebagainya. Nah, ketika pengelola jurnal baik editor atau reviewer itu mau menyeleksi naskah yang masuk itu kan biasanya ada yang lolos plagiasi. Iya. Jadi ketika mau diseleksi pertama kali, bukan siapa penulisnya, bukan temanya apa, judulnya apa, bahasa Inggris atau tidak, tetapi plagiasi pertama kali. Nah, plagiasi ini di dunia OJS atau penjurnalan, jurnal ilmiah itu bukan masalah kamu mencantum atau tidak mencantumkan sumbernya, tetapi aspek kesamaannya, similarnya. Similar itu kan kesamaan bahasa Indonesianya. Ketika dicek, meskipun kita ngutip dari buku cetak nih, misalnya sudah pakai buku 15 20 gitu ya. Dan kita yakin itu tidak plagiat, tidak kena apa namanya? Kena suspek atau apa ini, Pak. Ketika kita submit terus diseleksi redaksi, ternyata kok similarity di Google sekitar 40% ya sudah ditolak. Similarity itu maksudnya ketika orang punya makalah diupload di blog, punya tulisan artikel diupload di blog. Ketika itu kita mengutip di buku Sugiono misalnya yang paling familiar sekali pengertian metodologi Sugiono, Suharsi Miari Kunto, Lexi Jumeleang itu yang saya hafal 3 orang itu. Ketika kita tanpa memparafrasa nanti juga kena similarity. Padahal kita punya bukunya dan penyadurnya. Dan ini mungkin bagi orang kok plagiat ya? Saya kan sudah mengutip menyantumkan sumber. Itu bukan plagiat sebenarnya, tapi similarity. Rata-rata secara umum kampus ataupun pengelola jurnal membatasi similarity itu sampai 20-35%. Tapi rata-rata 25%. Ketika satu paper kita 10 halaman misalnya, similarity-nya kok di aplikasi kok 40 ya sudah, kita akan ditolak, decline gitu. Bahkan di hibah dikti maupun diktis di Kemenak maupun Kemdikbud ya sekarang Kemristek tidak ada. Itu juga bukan ditentukan siapa kampusnya, siapa penulisnya profesor atau tidak, siapa kelompoknya atau kelompok penelitiannya, tapi similarity-nya. Jadi prosesnya memang seperti itu. Baru ketika similarnya lolos, cek kualitas, cek datanya, cek substansi dari artikel atau paper yang kita submit. Jadi nanti akan kita contohkan atau akan kita saya share pengalaman, tip-tip ataupun cara menghindari plagiasi. Kira-kira itu sebenarnya. Oke, sahabat Aswaja Indonesia, untuk pertanyaan yang kedua, apa trik jitu agar tidak plagiasi, nanti di part selanjutnya ya. Oke, cukup itu video dari kami terkait dengan mengapa mahasiswa itu plagiasi. Nah, tadi alasannya udah disampaikan sama Pak Ibda gitu ya. Untuk tadi aplikasi-aplikasi yang disebutkan itu bukan menjadi iklan ya, tapi itu hanya sebagai referensi di sahabat Aswaja Indonesia ketika untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah makalah atau karya tulis ilmiah. Gitu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aswaja Indonesia.